Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin mayamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian ini sangat membutuhkan Allah. Menurut Mullah Sadra, kita ini bukan terpisah antara manusia dengan kefakiran, kemiskinan, tapi kita sendiri adalah kemiskinan. Secara ontologi kita ini adalah miskin dalam arti sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, di saat mapan, di saat bahagia, kaya, bahkan juga di saat kita menderita atau kemiskinan. Menurut penelitian, 68% dari 4,6 miliar penduduk dunia itu meyakini bahwa agama itu sangat penting. Agama itu memiliki nilai bagi manusia. Bahkan agama itu memberikan kebahagiaan subjektif yang disebut dengan subjective well-being. Well-being itu agak sulit diterjemahkan. Saya terjemahkan dengan sa'adah, kebahagiaan, kecukupan, keberuntungan. Jadi agama memang memberikan kebahagiaan subjektif. Namun menurut survei di ranah sosial, di ranah masyarakat, agama itu penting di masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang ekonominya rendah, ekspektasi hidupnya rendah. Mereka didera oleh berbagai kelaparan, kesulitan. Nah, agama itu menjadi meroket, menjadi sangat penting. Karena agama yang memberikan bantuan-bantuan, memberikan dukungan moral, nilai, epistemologi kepada masyarakat-masyarakat yang dilanda kesulitan-kesulitan. Ini sesuai dengan survei, sesuai dengan penelitian di ranah sosial. Nah, kemudian dikatakan bahwa negara atau bangsa yang sangat sulit, hidupnya sangat sulit, misalnya kelaparan, mungkin banyak orang yang di PHK, sulit mencari pekerjaan, dan juga low life expectancy, harapan hidupnya rendah, maka agama itu menjadi penting. Agama di sini adalah agama institusional, agama organize. Saya bedakan antara agama institusi dengan agama living religion. Jadi agama yang live, yang hidup. Ada agama yang terinstitusi, terlembagakan. Ada aturan, ada norma, ada peraturan, ada kegiatan-kegiatan. Nah, agama seperti ini itu menjadi solusi yang penting. Karena kalau seseorang dihadapkan pada kesulitan, maka agama itu memberikan solusi. Misalnya kesabaran, resiliensi, ketangguhan, kemudian ujian, dianggap sebagai ujian. Kalau saya lihat misalnya ada ritual di kita yang paling spektakuler, bukan hanya di Indonesia, juga di dunia, yaitu peringatan Asyura 10 Muharram. Ini menurut pengamatan saya, menurut analisa saya, peringatan itu sangat meriah, antusias masyarakat mendatanginya, dengan mengeluarkan biaya yang besar, melakukan apapun agar bisa hadir, bisa merayakan. Nah, dalam pandangan saya sementara ini, antusiasme dan maraknya acara-acara Asyura itu umumnya di negara-negara berkembang. Ini sesuai dengan tesis penelitian ini.
Karena memang negara-negara berkembang itu memiliki berbagai kesulitan, ya, berbagai masalah, kezaliman, ya, keterbelakangan, kesengsaraan, penderitaan struktural maupun ekonomi, ya, pendidikan dan sebagainya. Jadi acara-acara keagamaan seperti ini memberikan nilai, memberikan makna, ya, membuat mereka merasa dipandu oleh sebuah tujuan, ya, memberikan ultimate tujuan-tujuan yang sangat agung. Tapi coba Anda perhatikan di negara-negara berkembang, ya. Nah, dengan lingkungan yang sangat makmur, sejahtera, segala ada, segala mudah, ya, itu keberagaman itu menjadi tidak begitu penting, tidak begitu diperhatikan. Anda lihat misalnya di sekitar kita juga orang-orang yang makmur itu kan kadang-kadang jaranglah, orang-orang kaya jaranglah mengikuti ritual, ya. Jaranglah misalnya sholat berjamaah, jaranglah hadir dalam zikir-dikir, dalam munajat. Kita sendiri kadang-kadang kalau sudah makmur, kita tinggal aja di rumah, di kamar, kan tidak perlu ikut sholat berjamaah di musola, di masjid, ya. Itu sementara ini yang menurut tesis penelitian ini. Barrow dan Mitchell tahun 2024 melaporkan bahwa, ya, ada decline itu ya kemunduran, ya, atau meninggalkan agama, ya, di masyarakat yang berkembang, yang maju, ya. Jadi kalau negara itu kaya, makmur, ada tendensi, ada kecenderungan, ya, ada tren mereka tidak lagi peduli dengan agama, mereka meninggalkan agama, decline ini. Bahkan seorang sarjana pargamen misalnya tahun 2002 mengatakan masyarakat yang menghadapi problem yang menekan mereka sampai batas-batas yang sangat nadir, ya, batas-batas yang sehingga mereka tidak bisa lagi mengatasi masalah itu. Nah, agama menawarkan sejumlah bantuan, misalnya spiritual support, dukungan spiritual, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian penjelasan yang holistik, yang komprehensif. Agama punya penjelasan tentang berbagai masalah, kesulitan, ya, penderitaan, kelaparan, alienisasi, segala hal agama itu memberikan memberikan solusi. Dan juga sense of larger, dia merasa memiliki peran yang besar, ya. Dan jadi penderitaan itu malah dianggap sebagai suci, ya, sebagai sacred signifikan, sabar sebagai hal yang suci, sebagai pengorbanan, sesuatu yang sakral. Apakah benar teori seperti itu? Nah, menurut saya tidak selalu, ya, bahwa orang beragama karena kesusahan, karena kesulitan, karena kemiskinan, dan orang meninggalkan agama karena makmur, karena sejahtera, karena sudah mapan misalnya. Nah, di sini saya mengatakan bahwa orang memang akan membutuhkan agama terus-menerus selama hayatnya kalau dia memang miskin. Tapi bukan miskin materi, bukan miskin ekonomi, ya, bukan miskin karena misalnya dia menderita, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya masa depan, tidak punya pekerjaan dan sebagainya, namun miskin eksistensial. Nah, di sini saya setuju, ya, karena Al-Quran mengatakan, ya ayuhanas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian akan selalu membutuhkan kepada Tuhan. Semakin Anda kaya, semakin kita mapan, semakin butuh kepada Allah. Jadi kalau ada orang kaya, kita lihat rajin sholat, rajin zikir, rajin munajat, rajin ke ziarah Asyura, itu orang kaya yang cerdas, orang kaya yang berwawasan, orang kaya yang pintar, yang bijak. Tapi kalau ada orang kaya mulai ya meninggalkan ritual, mulai tidak mau sholat berjamaah, mulai tidak mau membaca Quran, zikir, ya, atau kegiatan-kegiatan agama, nah itu orang kaya yang kayanya kaya lahiriah dia. Ya, itu orang kaya baru katakanlah, ya. Dia tidak mengerti, ya.
Karena agama bukan hanya sekedar panacea, solusi sementara untuk penderitaan-penderitaan, tapi dia solusi selamanya, solusi yang bersifat mengakar, yang eksistensial. Karena itu agama memang tetap akan bersama kita, kita butuhkan, baik itu agama institusi maupun agama life living ya. Kedua-duanya kita butuh. Kadang-kadang kita agama itu sebagai sebuah persoalan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi agama itu kan dengan kita dengan Tuhan, ikhlas dengan hanya Tuhan yang tahu, sabar hanya Tuhan yang tahu ya. Tawakal hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak mau berbagi dengan yang lain. Tapi pada sisi lain, karena kita makhluk sosial, kita perlu menjadikan agama itu sebagai institusi ya. Agama masuk ke ranah publik. Ada kegiatannya, ada aturannya, ya, ada organisasinya ya, sehingga seimbanglah kita antara agama sebagai kebutuhan eksistensial yang pribadi, private, juga agama sebagai kebutuhan yang meneguhkan hubungan-hubungan sosial kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.